Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bunda, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kembali lagi bersama Bunda Tika dalam pembelajaran tema. Nah, sudah siap anak-anak bunda untuk belajar? Let's go! Oke, pada pembahasan pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang pantun. Apa itu pantun? Nah, adakah anak-anak bunda yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan pantun? Atau apakah sudah ada yang pernah mendengar pantun? Dan bahkan apakah sudah ada yang pernah membuat pantun? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantun adalah suatu bentuk puisi Indonesia Melayu yang mana tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak A, B, A, B. Tiap larik biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan atau sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, baik, dapat kita simpulkan bahwa pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi, yang mana bersajak silang yaitu AB, AB atau A, 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 A. Nah, berdasarkan dari pengertian pantun sebelum tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa pantun ini memiliki bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian pantun ini ada 2, yaitu yang pertama sampiran dan yang kedua yaitu isi. Nah, apa yang dimaksud dengan sampiran dan apa pula yang akan dimaksud dengan isi? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Yang pertama bagiannya yaitu sampiran. Sampiran adalah 2 baris pertama pada pantun. Jadi, baris pertama dan baris kedua pada pantun itu dinamakan dengan sampiran. Sampiran biasanya berkaitan dengan alam yang menunjukkan ciri budaya masyarakatnya, dan biasanya sampiran pada pantun tidak mempunyai hubungan dengan bagian kedua, hanya sekedar mengantarkan rima atau sajak saja. Bagian pantun yang kedua yaitu isi. Isi pada pantun adalah 2 baris terakhir pada pantun. Jadi, apabila pantun itu terdiri dari 4 baris, maka baris terakhir pada pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat. Nah, baris ketiga dan keempat itulah yang dinamakan dengan isi pada pantun. Nah, isi pada pantun ini merupakan tujuan dari pantun tersebut atau maksud yang hendak disampaikan dari pantun tersebut kepada pembaca ataupun pendengarnya. Jadi, ciri-ciri pantun dapat kita kelompokkan. Pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Ciri kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan ciri yang ketiga, bahwa pantun bersajak silang AB, AB. Dan ciri yang keempat, bahwa pantun memiliki 4 baris, yang mana baris pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempatnya adalah isi pantun tersebut. Nah, sekarang coba perhatikan contoh pantun berikut ini. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, dari pantun ini dapat kita lihat bahwa ciri yang pertama yaitu pantun memiliki 4 baris atau larik atau bait. Lalu selanjutnya pantun bersajak silang AB, AB. Nah, dari contoh yang pertama tadi mari kita lihat bersama, yaitu baris yang pertama, enak benar tinggal di Batu Jajar, maka
sajaknya yaitu A. Barisan kedua, segar udaranya, indah dan permai. Nah, bait kedua ini sajaknya yaitu B. Nah, bait yang ketiga, anak sekolah rajinlah belajar. Nah, ini sajaknya ialah A, sama dengan bait yang pertama. Lalu, agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, sajak ini adalah sajak B yang sama dengan bait kedua. Maka dapat kita lihat bahwa pantun bersajak silang ABAB, yang mana sajak bait pertama itu sama dengan bait yang ketiga. Lalu sajak yang B sama dengan bait kedua dan keempat. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis pantun. Yang pertama yaitu pantun berdasarkan kelompok usia, terbagi dalam 3 kategori. Pertama, pantun anak-anak. Kedua, pantun remaja. Dan yang ketiga, pantun orang tua. Kita bahas yang pertama yaitu pantun anak-anak. Pantun anak-anak adalah jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan pada masa kanak-kanak. Pantun anak-anak biasanya menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Nah, berikut contohnya. Jalan-jalan ke kota tua, tidak lupa membeli gabah. Hari ini begitu gembira, mendapat nilai bagus di sekolah. Selanjutnya, pantun remaja. Pantun remaja adalah jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan kehidupan pada masa muda. Pantun orang muda umumnya memiliki makna mengenai perkenalan, hubungan asmara, rumah tangga, perasaan, serta nasib. Nah, yang ketiga yaitu pantun orang tua. Pantun orang tua adalah jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan orang tua. Umumnya, pantun orang tua bertemakan tentang adat budaya, agama, nasihat, dan yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pantun orang tua. Pergi ke pasar membeli anggur, rasanya enak bikin senang. Menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Oke, sekarang jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, pantun dikelompokkan dalam 4 kategori. Yang pertama, pantun nasihat. Kedua, pantun jenaka. Ketiga, pantun teka-teki. Dan yang keempat, pantun kiasan. Baik, kita bahas yang pertama yaitu pantun nasihat. Pantun nasihat adalah jenis pantun yang berisi mengenai nasihat, serta bertujuan untuk mendidik dengan memberikan nasihat moral serta budi pekerti. Nah, berikut adalah contoh dari pantun nasihat. Jalan-jalan ke kota Banjar, jangan lupa membeli babat. Jika kamu ingin jadi pintar, maka belajarlah dengan giat. Baik, selanjutnya pantun jenaka. Pantun jenaka adalah jenis pantun yang bertujuan untuk menghibur pendengarnya. Pantun ini digunakan untuk sindiran, namun juga ada digunakan untuk mencairkan suasana. Nah, mari kita lihat contoh dari pantun jenaka. Burung terbang memakai topi, terbang ke awan seperti mimpi, tertawa hati karena geli, melihat kuda asik bernyanyi. Baik, selanjutnya adalah pantun teka-teki. Nah, pantun teka-teki adalah jenis pantun yang berisi mengenai teka-teki sesuai dengan judul pantunnya. Nah, umumnya pada pantun teka-teki ini, pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk bisa menebak jawaban dari pantun teka-teki yang berisi ataupun yang terdapat dalam pantun. Mari kita simak contoh pantun
teka-teki dan silahkan dipikirkan apa ya jawabannya. Makan nasi dengan lahap. Tempe tahu jadi lauknya. Kalau kamu bisa menjawab, hewan apa yang paling kaya? Ayo, silakan ditebak ya. Nah, selanjutnya adalah pantun kiasan. Pantun kiasan adalah jenis pantun yang berisi mengenai kiasan, yang mana umumnya pantun ini untuk menyampaikan sesuatu hal secara tersirat. Mari kita simak contoh dari pantun kiasan berikut ini. Ayam sabung jangan dipaut, jika ditambat kalah laganya. Asam di gunung, ikan di laut, dalam belanga bertemu jua. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh pantun serta kita akan menentukan sampiran, isi, serta makna pantun. Jadi, mari kita simak contoh pantun terlebih dahulu. Burung merpati, burung dara, terbang menuju angkasa luas. Hati siapa takkan gembira karena aku telah naik kelas. Nah, jadi bait pertama dan kedua itu dikatakan sampiran. Nah, bait yang ketiga dan keempat ialah isi pantun. Nah, dapat kita tulis dalam tabel bahwa sampiran pantun tersebut adalah burung merpati, burung dara, terbang menuju angkasa luas. Nah, itu adalah sampiran. Lalu, untuk isi pantun adalah hati siapa takkan gembira karena aku telah naik kelas. Nah, itu merupakan isi pantun tersebut. Jadi, bagaimana dengan makna pantunnya? Nah, makna pantun dapat kita ambil dari bait ketiga dan keempat. Nah, kita bisa menuliskan makna pantun seperti berikut. Nah, dari pantun ini kita dapat mengetahui bahwa seseorang yang merasa gembira atau senang karena dia telah naik kelas. Nah, itulah makna dari pantun tersebut. Selanjutnya kita akan menentukan pesan atau amanat dalam pantun. Sesuatu yang disampaikan penulis dalam pantun yang terdapat pada bagian isi biasanya berupa makna tersirat atau perumpamaan saja dan bahkan bisa merupakan makna tersurat yang disampaikan secara jelas. Nah, hal pertama yang harus dilakukan dalam mencetuskan pesan atau amanat dalam pantun adalah membaca baris ketiga dan keempat yang merupakan isinya. Kemudian memahami isi pantun tersebut dan terakhir mencantumkan pesan sesuai isi pantun. Biasanya pantun akan menceritakan suatu nasihat atau kandungan positif untuk ditiru atau negatif untuk dihindari. Nah, itulah bagaimana cara kita menentukan amanat dalam pantun. Nah, untuk lebih pahamnya, mari kita lihat contoh berikut. Mari kita menentukan amanat dalam pantun. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, maka mari kita fokus pada baris ketiga dan keempat yang mana merupakan isi dari pantun. Untuk apa? Untuk menentukan amanat. Jadi, untuk menentukan amanat pantun, kita hanya fokus pada baris ketiga dan keempat. Maka dari pantun di atas dapat kita ambil amanat atau pesannya, yaitu hendaknya kita berusaha keras tanpa kena lelah supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu amanat dari pantun tersebut. Nah, baik, kita masuk contoh pantun kedua untuk menentukan amanat. Ingat, kita hanya fokus pada baris ke-3 dan 4. Mengapa? Karena itu merupakan isi dari pantun. Buah duku jatuh ke semak. Semak dibuka, duku di mana? Apa guna berilmu banyak? Tidak sembayang, tidak berguna. Nah, baik. Silahkan kita fokus pada baris ketiga dan keempat untuk menarik amanat atau pesan dari pantun berikut. Jadi dapat kita tarik amanatnya ialah ilmu yang kita peroleh bila tidak sembahyang, dia tidak berguna.
bila kita tidak beribadah. Nah, itu adalah amanat dari pantun tersebut. Bisa Ananda Bunda pahami? Dan semoga Ananda Bunda dapat menentukan bagaimana cara membuat amanat dari sebuah pantun. Baik, dari sekian penjelasan mengenai pantun, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Pada saat membuat sebuah pantun, kita harus terlebih dahulu memahami syarat-syarat pantun, selanjutnya menentukan jenis pantun apa yang akan kita buat, dan menentukan tema. Menulis baris ketiga dan keempat terlebih dahulu, lalu membuat sampiran di baris pertama dan kedua dengan saja akhir yang dicocokkan dengan saja akhir baris isi agar terbentuk pola saja ABAB. Kemudian menggabungkan bagian sampiran dan isi menjadi sebuah pantun yang utuh. Oke anak-anak Bunda, sekian pembahasan tentang pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.